Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Nur Fahada, NPI 1412200263 dari kelas OMI B. Nomor satu, manajemen sumber daya manusia atau MSDM mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi. Ini termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, manajemen kompensasi, dan hubungan industri. Intinya, MSDM bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi individu dalam mencapai tujuan organisasi. Nomor dua, perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh karena karyawan adalah aset terpenting dalam mencapai tujuan bisnis. Karyawan yang terampil, terlatih, dan termotivasi memiliki dampak positif yang besar pada kinerja perusahaan. MSDM yang tangguh membantu mengelola karyawan dengan efisien dan efektif. Nomor tiga, jawabannya bertanggung jawab atas identifikasi pengembangan dan pemanfaatan bakat individu dan organisasi. Dengan menempatkan individu yang tepat di posisi yang tepat, organisasi yang dapat memaksimalkan potensi mereka untuk inovasi dan kinerja unggul. Nomor empat, menyusun struktur organisasi yang baik melibatkan pikiran tentang bagaimana membagi tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antar bagian dalam perusahaan. Beberapa langkah penting dalam menyusun organisasi yang baik meliputi satu, analisis departemen, dua, identifikasi fungsi dan departemen, nomor tiga, penetapan hierarki. Selanjutnya, nomor lima, arti organisasi adalah entitas yang terstruktur yang terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari: membantu mengatur kegiatan dan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari seperti mengelola waktu, merencanakan aktivitas, dan mengkoordinasikan tanggung jawab. Ini membantu individu untuk menjadi lebih teratur dan efisien. Nomor 6, berdasarkan tujuan organisasi bisnis, organisasi yang didirikan mencari keuntungan. Organisasi non-profit, organisasi yang didirikan untuk tujuan sosial, budaya, atau pendidikan, bukan untuk mencari keuntungan. Organisasi pemerintah adalah organisasi yang dioperasikan oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik untuk mengelola kepentingan masyarakat. Berdasarkan ukuran, organisasi besar adalah organisasi dengan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang besar. Organisasi kecil dan menengah atau UMKM, organisasi yang jumlah karyawan atau pendapatan dan aset yang relatif kecil. Gambaran visi misi, tujuan dan struktur organisasi Karang Taruna. Visi misi organisasi kepemudaan yang dinamis, inovatif, dan berdaya saing yang membangun generasi muda berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Visi: meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nomor dua, meningkatkan partisipasi pemuda dan pembangunan masyarakat. Tiga, membangun kemandirian ekonomi pemuda melalui wirausaha dan UMKM. Tujuan nomor satu, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, soft skill pemuda. Nomor dua, meningkatkan pemuda yang aktif dan dalam organisasi kegiatan kemasyarakatan. Nomor tiga, meningkatkan jumlah pemuda yang terlibat dalam pelestarian budaya nilai-nilai luhur. Pada umumnya, susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut. Pelindung kepala desa atau lurah,
Ketua dipilih oleh anggota, wakil membantu tugas ketua, sekretaris, mengelola administrasi dan dokumentasi organisasi. Nomor 8, konsep PDC atau Plan Doc Check Out. Nomor 1, plan merencanakan, 2, do melakukan, 3, cek memeriksa, 4, act bertindak. Pengaplikasian PDCA dalam pelaksanaan suatu program ialah plan menetapkan tujuan, sasaran, program menyusun rencana kegiatan dan mengalokasikan sumber daya. Do melaksanakan kegiatan program sesuai dengan rencana. Cek memantau atau mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program. Act melakukan penyelesaian terhadap program yang jika diperlukan. Konsep POAC, Planning, Organizing, Acting, Controlling. Planning perencanaan, pengorganisasian, acting bertindak, controlling pengendalian. Pengaplikasian POAC dalam menyusun struktur organisasi ialah planning menetapkan tujuan organisasi, organizing menyusun struktur organisasi yang jelas dan efektif, acting melakukan tugas dan tanggung jawab, controlling memantau dan mengevaluasi kerja organisasi. Nomor 9, tentu kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kompetisi dan kinerja sebuah organisasi. SDM yang berkualitas mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam mencapai tujuan organisasi, baik melalui keahlian, kreativitas, maupun dedikasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, investasi dalam pembangunan SDM menjadi sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi. Nomor 10, gambar tersebut menunjukkan kurva perkembangan. Fase pendirian, pada fase baru ini didirikan dan mulai beroperasi. Nomor 2, fase pertumbuhan. Pada fase ini organisasi mulai berkembang pesat. Nomor 3, fase kedewasaan. Pada fase ini organisasi mencapai puncak perkembangannya. Nomor 4, fase penurunan. Pada fase ini organisasi mulai mengalami penurunan kinerja dan dapat dilihat dari tren pada awal pendirian sangat rendah lalu perlahan naik dan fase pertumbuhan mencapai titik puncak pada fase kedewasaan. Tiap organisasi harus bisa berinovasi agar dapat bersaing jika tidak akan terjadi penurunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.